Cek. Assalamualaikum Ustadz. Di sini itu setiap kegiatan Senin malam Selasa ataupun Kamis malam Jumat, sound system yang ada di luar itu kita nggak pernah nyewa. Jadi sound itu datang sendiri. Mereka memiliki keyakinan berkah dari jamaah-jamaah yang membaca sholawat, dari jamaah-jamaah yang tholabul ilmi, mereka mendapatkan berkah. Bahkan biasanya itu ada 10 rental sound, 7 rental sound, seperti itu di sini. Alhamdulillah. Jadi saya itu cuma punya sound ini, depan ini tok. Kalau nggak ada yang khidmah, ya udah jamaah lihat layar tok. Nah, nggak bisa denger mungkin. Ya semoga sound yang ikut khidmah ini diganti rizki yang lebih banyak dan barokah. Usahanya dilancarkan oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah, dan keturunannya minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Dan alhamdulillah yang saya hormati pada malam hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh. Bahkan beliau bilang bahwasanya jauh-jauh dari Jakarta, tujuannya hanya ke sini, bahkan nanti setelah ke sini mau langsung kembali ke Jakarta lagi karena besok-besok itu ada jadwal dakwah. Beliau adalah Ustadz Solmed. Dan beliau tidak sendirian, beliau hadir pada malam hari ini di sini bersama istri beliau, istri tercinta beliau. Wah, pernah lihat Ustadz Solmed? Pernah? Di mana? TV di Indosiar. Dan saya nggak tahu ini tadi, tiba-tiba dikabari kakak saya Gus Dalhar bilang dia ada Ustadz Solmed. Oh ternyata Ustadz yang ada di TV itu. Kalau Gus Ikdam itu kan hanya ada di TikTok lah. Tapi kalau Ustadz Solmed ini di TV, di Indosiar. Wah luar biasa. Semoga Ustadz Solmed ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam dakwahnya semoga beliau senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para jamaah yang mendengarkan dakwahnya Ustadz Solmed mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Neng sudah datang ke sini. Bahkan saya tadi, Ustadz Solmed ini padahal aslinya Sumatera mana ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, Utara. Istri beliau Betawi. Nah, tadi istri beliau itu tak tanya, paham bahasa Jawa? Nih nggak paham. Nggak paham, tapi mau datang ke desa kayak gini, bahkan tadi waktu keliling, masya Allah luar biasa. Tapi jamaah juga banyak yang kenal tadi, Ustadz Solmed. Aku matuke ge julukan apa aku? Ustadz apa aku? Ya. Saya hari-hari ini lagi dihujat orang-orang gara-gara banyak jamaah saya datang ke sini bawa mobil bagus. Hari ini itu saya sering dihujat Ustadz Duniawi katanya. Padahal lebih kayak Ustadz Solmed daripada saya. Wah ini luar biasa, Ustadz Solmed ini kaya. Tadi tak ceritai, saya itu sering dihujat katanya jual agama, padahal saya itu grosir. Kata Ustadz Solmed, oh iya Gus, agen malahan. Di grosir. Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah, semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah dan membawa barokah. Ya Allah luar biasa. Beliau putranya itu mondok di Pondok Pesantren An-Nur 2 Malang. Gus Zen yang pernah bikin puisi di sini itu loh. Gus Zen yang agak gemuk di mondok di sana. Lah ini tadi langsung ke sini sama Ustadz Zambroni. Masya Allah luar biasa.
Ustadz Sulmet, kok kenal aku ya Ustadz Sulmet ya. Padahal kita belum masuk TV kita. Dan saya memang nggak bisa, kalau ditawarin TV saya nggak bisa, sulit, bingung mau bahasa Indonesia itu sulit saya itu, karena terbiasa bahasa Inggris. Saya pernah Ramadan itu diajak syuting sama JTV itu, dimeniti, kalau di TV itu dimeniti berapa menit harus selesai. Waduh, ngaji kayak dikejar jam, sulit ya. Wes bare ya. Karena nggak telaten, karena kita terbiasa ini ya, kalau malam Jumat pakai baju putih kelihatan soleh kayak gini. Ini tadi kalau di rumah kelihatan garangan semua. Lah Ustadz Sulmet bingung tadi, garangan itu apa Gus? Garangan itu apa? Bingung Ustadz Sulmet nih. Makhluk astral. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua keberkahan kehadiran beliau ini membawa barokah untuk kita semua. Semoga kita ketularan suksesnya beliau, istiqomahnya beliau ini. Alhamdulillah. Ini nanti izin ketularan apa? Wah, katanya ketularan bojone sing ayu jadi ini. Maksudnya biar ketularan istri cantik katanya. Tahu aja matanya ini. Oh, berarti mripatmu sehat. Apik saya. Alhamdulillah. Pokok sudah bisa tertawa ini sudah istimewa ini. Karena saya yakin Ustadz yang hadir di sini itu tidak semuanya dari orang berada, dari orang apa. Makanya kalau doa di majelis ini itu sangat mustajabah. Karena banyak orang susah di sini. Jadi doanya mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah. Doanya orang teraniaya, orang susah itu kan mustajabah. Walau kafiron, walaupun itu orang kafir. Nah, di sini kalau malam Jumat ini nggak ada orang kafir, adanya Islam KTP. Alhamdulillah. Insya Allah ketika kita berhenti sebelum Mahal Qiyam, nanti kita mendengarkan dakwahnya Ustadz Sulmet nanti, ya kan? Sampai itu biar tanya nanti gimana kok dapat istri cantik ngono ya, wes amaliyahnya apa? Garangan-garangan pengen tahu itu. Jadi mohon maaf, ini kayak videotronnya, kayak nopo alat-alatnya nggak terpasang karena lagi terpasang di pondok kakek saya untuk acara haul besok, insya Allah. Nanti kita yang ngaji jangan saya, sudah sering toh ngaji sama saya sudah sering, nanti biar yang ngisi Ustadz Sulmet saja. Jumlah-jumlah ini biar apa itu, tahu tips-tips mencari istri ya, katanya. Oke, ya udah. Apa sekarang aja ya, biar nggak kemalaman ya. Nanti kan habis Ustadz Sulmet ceramah, dakwah, terus kita ngelanjutin baca maulid lagi, terus Mahal Qiyam, terus doa kan gitu. Saya coba dicek dulu mic-nya yang enak. Ustadz Sulmet ini luas ini kalau ngaji pakai bahasa Indonesia, nggak kayak saya ini. Izin ya Ustadz, kasih ilmu ini, garangan-garangan ini Ustadz, silahkanlah. Mohon maaf Ustadz, monggo ngapunten. Saya duduk aja ya, menemani Gus Ikdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita semua yang kita sayangi, kita cintai dan senantiasa kita doakan, Gus Iqdam beserta Ibu Nyai, beserta istri tercinta dan keluarga besar. Semoga senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah jadikan beliau pelita di dalam kehidupan kita semuanya, menjadi penerang dalam setiap langkah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para pengurus, para ustadz, para gus yang ada di Sabilut Taubah, markas para pendosa. Begitu ya Gus ya. Ini termasuk yang ngomong ini pendosa juga ini. Kalau nggak jadi pendosa besok ngaku nabi saya sudah. Bahaya itu. Ya. Jadi lebih baik kita ngaku pendosa supaya kita nggak ngaku nabi. Nah, kalau sampai nggak punya dosa bahaya itu. Ya, ini yang ngomong jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada garangan ini Gus. Alhamdulillah saya dan istri datang. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus. Tapi kalau Gus Iqdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Iqdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Iqdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Iqdam? Tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3, anaknya, anaknya Gus, hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah Gus, doanya di An-Nur 2 Malang, apa Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Iqdam, disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi. Halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan.
Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita nanti kalau saya duitnya banyak baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, cuman kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000, tar kalau punya 1 juta, tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000, 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal. Dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi ngadu kan tentang dosa-dosanya, ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi, ternyata orang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kafaratnya? Menyenangkan anaknya. Anaknya di rumah dibawain makulat, makanan ringan, receh. Apa di sini makanan yang murah Gus? Kira-kira pecel, pecel apalagi? Wah, lemper. Coba saya mau tanya nih, banyak nggak orang tua, bapak yang malu bawain pecel atau pisang goreng atau lemper sama anaknya? Oh nanti kalau punya duit beli ayam pop, rock, dangdut, jazz baru. Nungguin punya uang beli ayam pop baru. Niat nyenengin anak pulang ke rumah. Padahal pisang goreng aja bisa menghapus dosa. Padahal pecel martabak yang murah. Atau ada rambut nenek-nenek, tahu rambut nenek-nenek? Macam gulali, kita malu bawanya. Masa buat anak cuma gulali, masa buat anak cuma permen, malu. Ternyata gulali yang murah, permen yang murah, mungkin anggur yang hanya sekedar 3 butir, jeruk yang hanya 1 buah itu, yang kita malu membawanya karena kita anggap remeh. Ternyata itu yang menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Makanya tadi saya diajak keliling sama Gus Ikdam. Saya bilang, Gus, ya Allah, Gus modal enggak. Artinya beliau punya uang, tidak modalin pedagang, tidak. Malah Gus bilang, saya malah nggak punya warung di sini. Tapi berapa keluarga yang hidup bisa makan anaknya, bisa makan istrinya, mungkin bisa bayar hutang dan selamat dari kecelakaan ekonomi sebab adanya sabilut taubah yang diadakan oleh beliau di markas ini. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Itu yang dagang baju, yang dagang air, yang dagang kue,
yang dagang makanan. Beliau nggak modalin, beliau hanya modal waktu dan ilmu setiap Senin dan Kamis ya Gus. Berapa ribu orang yang ekonominya hidup, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nambah. Lu baru pisang goreng laku aja mau nambah lu. Ini garangan emang bener-bener nih Gus. Baru jual pisang goreng laku sehari udah mau nambah istrinya. Bayangkan beliau bukan mengeluarkan kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha, cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir, tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang. Beliau dengan waktu dan ilmu yang disiapkan, ribuan orang selamat ekonomi keluarganya. Makanya datang ke sini bawa uang, pulang pada jajan. Tahu jajan? Belanja. Beli pisang goreng tadi biar tukangnya bisa kawin lagi. Waktunya besok dia jualan di depan, nggak jadi duduk di sini. Beli walaupun cuman makanan murah, nggak usah malu, bawa ke rumah kasih anak. Itu yang bikin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat tadi itu menunjukkan orang ini mau cerita ke Nabi tentang dosanya, dia malu, nggak mau cerita. Itu menunjukkan bisa jadi dosa yang dilakukan begitu besar atau dosa yang dilakukan begitu memalukan sehingga dia tidak berani menyampaikan kepada Nabi. Tapi ternyata kabar datang dari Jibril hanya dengan makanan ringan buat anaknya. Dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah. Makanya yang dagang di sini nggak ada yang dagang mobil. Ya ada dagangnya dagang murah semua. Dagang kain, dagang air, dagang permen, dagang minuman, makanan, biar kita pulang. Datang, dapat ilmu, pulang bawa ampunan dosa. Coba, dosa apa yang kita kerjain dari Senin ke Kamis? Dari Senin sampai Kamis, banyak nggak dosa yang kita lakukan? Banyak. Kamis ke Senin lagi banyak nggak? Apalagi malam Minggu. Wow. Bayangkan datang ke markas Sabilut Taubah, dapat ilmu, dapat ampunan dosa. Itu aja ya, biar semangat. Insya Allah mudah-mudahan kelihatannya sederhana, orang melihat ini kumpulan garangan. Orang-orang yang punya masa lalu mungkin tidak baik, tapi ketahuilah banyak orang-orang besar juga didahului dengan masa lalu yang persoalannya juga besar. Sayyidina Umar contohnya, tapi begitu duduk bersama dengan Nabi, hadir senantiasa mendapatkan ilmu dari Nabi. Siapa yang tidak kenal seorang Sayyidina Umar? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mulia
dimuliakan. Dan yang terakhir, saya datang ke sini ingin mewujudkan doa saya. Kita kan suka doa tuh, tadi baca Fatihah, kan ada doa ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tuh? Orang-orang yang diberikan ilmu, para nabi, rasul, orang soleh, orang alim. Tempat ini punya jejak, punya athar yang luar biasa dari kakek beliau, dari ayah beliau, dari umi beliau sampai ke beliau. Maka kita selalu berdoa, berharap mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Maka semoga perjalanan bersama dengan beliau-beliau yang diberikan nikmat karunia oleh Allah dengan keilmuannya, kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan itu kepada kita semua. Terima kasih dengan segala kekurangan saya di majelis yang mulia ini di hadapan guru kita. Terlalu berani saya bicara sebetulnya di hadapan Gus Ikdam. Namun kalau sudah perintah dekingan pusat, udah nggak berani saya kalau pusat yang perintah. Dengan segala kekurangan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Seneng ngefan sama Ustadz Sulmet. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya sampai kopiah saya nggak muat ini tadi Ustaz. Duh, bahaya ini, bahaya. Tapi luar biasa ya, artinya mungkin memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberi jatah seseorang itu memang sesuai porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki jatahnya masing-masing. Jadi si fulan ini jatahnya apa, jatahnya apa. Mungkin Ustadz Sulmet ini jatahnya ya di TV, bahkan beliau tadi di sinetron, sampai bertemu istri beliau. Sampai kayak gitu. Mungkin kalau jatah saya ya ini menemani panjenengan semua ini, garangan-garangan ini tadi. Ya, ya semoga doakan saya terus sehat Ustadz, dan doakan saya ini ya kuat ya, karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Tapi alhamdulillah. Jadi saya itu kalau capek Ustadz, mungkin kita dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau capek, ya vitamin saya ketika Senin sama Kamis duduk di sini, bahkan awalnya kadang ngantuk-ngantuk, kayak ini tadi saya capek gitu, ya nanti ketemu orang-orang ini nggak tahu, sehat lagi, vitamin, padahal kalau dilihat kan kayak racun. Tapi ternyata kalau diajak ngaji itu jadi vitamin mereka itu, iya. Padahal kalau dilihat dari lahirnya, dohirnya itu ya kayak racun itu tadi. Jadi luar biasa, Masya Allah. Ya, tapi memang seperti itulah. Itu tadi istimewa yang didahulukan Ustadz Sulmet itu tadi. Ya, seperti bahasa simpel yang sering saya sampaikan kepada panjenengan semua. Artinya kita itu gimana menjadi seseorang itu, jangan sampai selalu menunda-nunda. Mungkin sedekah, saya kalau harus punya uang banyak, mungkin tobat, kadang wah mumpung masih muda, kadang seperti itu. Padahal kata Ibnu Athaillah Sakandari itu, ketika seseorang itu menunda-nunda amal solehnya atau menunda-nunda perilaku kebaikannya, berarti di dalam hatinya itu masih ada beberapa kotoran, di dalam jiwanya itu masih memiliki kotoran-kotoran. Nah, ketika kita itu ingin membersihkan kotoran-kotoran tersebut,
ya mensegerakan. Ketika ingin tobat ya nggak usah menunggu besok-besok. Ingin sedekah ya nggak usah menunggu harus sudah ngumpul banyak. Orang itu kadang kalau nggak punya apa-apa niat baiknya itu banyak, tapi setelah punya, nah itu berbeda memang. Nah, itu berat. Makanya saya cerita ke Ustadz Somad, saya itu berusaha setiap Senin dan Kamis itu saya pulang. Karena kalau di luar kan saya mesti pulang itu kalau orang Jawa Timur di Bekasi berkat. Bahkan kadang ya ada yang dikasih uang, kadang ada yang dikasih apa. Tapi kalau saya Senin sama Kamis di sini, ya kadang malah ngeluarin uang saya. Belajar ikhlas itu, dan semua keikhlasan itu pasti berawal dari paksaan. Pasti berawal dari paksaan. Kamu bisa sabar dengan pasanganmu, kamu bisa istiqomah sholat berjamaah, kamu bisa tahajud bangun tengah malam, kamu bisa sholat hajat bangun tengah malam. Ini awalnya pasti dipaksa, dan ketika keterpaksaan yang kita upayakan itu terus kita istiqomahkan, itu akan menjadi keikhlasan yang sempurna. Karena biasa, ya udah, mungkin biasa sedekah biasa jamaah, kalau nggak jamaah gak enak, akhirnya ikhlas. Tapi kalau kita tidak mau memaksa diri kita, ya udah, diri kita ya kayak gitu aja, jadi garangan terus. Tapi yang jelas, kebaikan apapun yang pernah kamu lakukan ini tidak mungkin tidak akan berbuah hasil yang istimewa. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Bila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kalian itu melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Ketika kamu itu melakukan keburukan, maka sejatinya kamu itu melakukan keburukan untuk dirimu sendiri. Loh Gus, tapi saya itu kadang berbuat baik terhadap fulan terhadap si A si B, tapi kemudian si A si B itu membalas kita itu dengan keburukan. Loh, kebaikan yang kita upayakan terhadap orang lain ini pasti akan kembali kebaikan ke dalam diri kita, walaupun tidak pasti kembali dari orang yang kita perlakukan baik. Jadi semisal saya baik sama Danu, belum tentu yang membalas kebaikan itu pasti Danu, tapi Allah itu pasti akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu tadi. Saya baik sama Ustadz Somad, belum tentu nanti yang balas kebaikan Ustadz Somad, tapi bisa jadi Allah itu melewatkan jalur yang lain. Ustadz Somad baik dengan saya, belum tentu yang balas kebaikan Ustadz Somad ke saya ini tadi pasti saya, belum tentu. Makanya kalau panjenengan itu melakukan kebaikan, sudahlah, in ahsantum li anfusikum. Yakinlah bahwasanya kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, walaupun tidak dari orang yang kamu perlakukan baik. Tapi artinya Allah pasti akan membalasnya, itu pasti itu. Lah, banyak orang gagal atau kecewa melakukan kebaikan itu karena memiliki ekspektasi, saya baik dengan si A nanti biar balas baik dengan saya. Akhirnya si A tidak balas kebaikan, patah semangat, sudah kecewa, kuciwo, wes kecewa. Oh, saya ini padahal sudah tulus, sudah baik loh Gus, tapi dia malah balas dengan keburukan. Ya udah, saya juga balas keburukan. Wah, ini yang salah. Kita dibaiki oleh saya itu pernah Ustadz, ini contoh. Saya itu penting punya prinsip. Selagi ada orang itu menghina saya atau apapun itu, ini ya untuk pembelajaran diri saya sendiri. Ceritanya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya itu waktu tanggal 1 Agustus itu biasanya kan ada undangan di istana itu loh, tahlilan akbar atau apa. Nah, kemudian saya itu ketemu kiai-kiai sepuh, saya minta doa. Pada waktu itu kondisi saya dan majelis ini banyak yang hujat lah,
Mungkin apa itu wes para ya ini karena anak-anak ini kan macam-macam. Tadi istrinya Ustadz Solmed saja ketawa-ketawa tak kasih tahu kalau Harlah itu kita itu ya ada band. Dulu Marginal itu ke sini. Marginal yang tatonya penuh itu loh. Jakarta, band punk itu ke sini. Nah, akhirnya kan kita dihujat dan sebagainya. Kemudian saya ketemu Kiai Sepuh di istana itu bilang, Kiai doakan saya, sudah Gus, nggak usah bingung, penting tujuannya takwa Allah, mengajak orang bertakwa kepada Allah dan mengajak diri kita bertakwa kepada Allah. Kemudian semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Sudah, semuanya akan beres. Dan ternyata apa yang dikatakan kiai tersebut sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man iltamisa ridho Allahi bisakhotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah di saat orang lain itu tidak suka kepada dirinya, maka kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupkan dirinya dari bergantung dari orang lain. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa elitnya apa? Entuk dekengan pusat, mendapatkan dekengan pusat. Makanya ketika orang itu bertobat, wah kamu itu masih tatonan, sholat kamu itu gimana, apa sah? Sudahlah, cari ridho Allah. Kamu itu sodakoh di video mungkin, penting kamu niatnya itu baik, kamu niatnya tidak riya, sudah gas saja. Wah kamu itu gini, ngaji buat apa? Mungkin kamu dihujat ngaji sekali. Dulu itu banyak orang ngaji di sini karena mungkin dia itu peminum, dia pemabuk, terus dihina. Oh kamu itu sholat saja belum, 5 waktu saja belum penuh, sudah ngaji kayak gitu. Wes apa kamu itu dihujat kayak gitu. Kemudian sudah nggak ngaji. Akhirnya kembali menjadi preman lagi, kembali menjadi peminum lagi, kembali menjadi orang bucin lagi. Ya, bahkan di sini itu ada terlanjur dekat bertahun-tahun, terlanjur bahkan kadang membantu menyekolahkan pasangannya, ternyata takdir Allah berkata lain. Ternyata bukan jodoh dirinya tapi jodoh tetangganya. Lah itu. Biasanya kopiahnya putih. Makanya benar yang dikatakan Ustadz tadi, kita itu nggak usah menunggu-nunggu lah. Sedekah menunggu banyak apa, gak usah. Man amila amalan kasahullahu ridaahu, kata Rasulullah, man amila amalan kasahullahu ridaahu, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, maka Allah pasti akan membalasnya. Man amila amalan kasahullahu ridaahu. Barang siapa melakukan perbuatan, pasti Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan. Ketika yang dilakukannya baik, pasti Allah akan membalas baik. Wa in syarran fa syarran. Ketika yang dilakukan buruk, pasti kembalinya juga buruk. Ya, hidup ini tergantung apa yang kamu tanam lah. Gitu loh. Ya tapi Ustadz tadi juga benar, ini mungkin berkah dari pendahulu-pendahulu saya, guru-guru saya, kakek-kakek saya, ya mungkin seperti itu. Mungkin saya sekarang di mana-mana dimuliakan orang itu ya karena tanaman kebaikan pendahulu-pendahulu saya, kakek-kakek saya. Ya makanya ya Allah, ya mungkin nggak panjenengan sekarang menanam kebaikan, bisa jadi nanti yang memetik bukan panjenengan tapi bisa jadi keturunan panjenengan.
Ya siapa tahu dari keturunan panjenengan kemudian menjadi ulama-ulama masa depan, kemudian menjadi presiden-presiden masa depan. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Makanya jangan pernah menunda bertobat, menunda berbuat baik, menunda bersedekah, apalagi menunda birrul walidain, menunda berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu kebodohan. Karena di dunia ini kunci termudah mencari ridhonya Allah itu dengan berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Yang masih hidup dengan kita ikuti apa yang beliau kehendaki ataupun apa yang membuat beliau bahagia. Ketika sudah meninggal ya dengan doa-doa yang kita istiqomahkan, memohonkan ampunan terhadap beliau-beliau. Ya semoga hidup kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin keistiqomahan sholawat yang panjenengan baca setiap malam Jumat ini pasti dia akan sia-sia. Panjenengan nanti akan merasakan. Saya itu memiliki prinsip Ustadz, entah itu jenengan atau siapa, pasti saya itu selalu mengamati ketika ada orang sukses, dia itu pasti memiliki keistiqomahan religius. Siapapun orang sukses itu pasti, yang suksesnya lama coba teliti. Misal di desamu ada abah siapa, sukses, entah itu sukses rezekinya, entah itu sukses ilmunya luar biasa, pasti memiliki keistiqomahan religius, pasti. Kayak Pondok An-Nur yang Ustadz mau nyantrikan putra Ustadz di situ itu, pondoknya kan besar, 30 hektar pondoknya. An-Nur 2 Malang, Guzen. Itu Yai Badruddin itu ayahnya Guzen itu kan keistiqomahan religiusnya baca surat Waqiah itu. Baca surat Waqiah, istiqomah surat Waqiah. Sekarang pondoknya An-Nur 2 itu 30 hektar. Mulai dari secukupnya, kemudian sampai namanya pondok pesantren wisata, ombo banget 30 hektar. Yang mau dibuat nyantrikan putranya Ustadz Solmed ini loh. Nah, punya keistiqomahan, salah satunya yang masyhur itu membaca surat Waqiah. Lah kakek saya ya gitu. Salah satu keistiqomah religiusnya itu nariyah, sholawat nariyah itu kakek saya. Ini Ustadz Fuad ini dulu sering derekkan ini Cilacap ya, Cilacap. Dulu sering derekkan itu kakek saya nyupiri kakek saya. Nyupiri nganter ke rumah ibu saya ini, nyambangi, nyupiri derek nih, man khodama khudima, barang siapa yang melayani pasti kelak dia akan dilayani. Lah Ustadz Fuad ini dulu nyupiri kakek saya, sekarang kemana-mana disupiri. Sekarang setahun itu bisa ke Mekah berapa kali Ustadz? 9 bisa ya? 9 bisa ya? 9. Beliau travel kok. Iya, 9 kali sekarang. Dulu padahal waktu mondok ya katanya biasa-biasa saja, gitu. Tetapi tanamannya mungkin Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini mungkin beliau ikhlas. Ketika nganter Mbah Yai ikhlas. Lah anak-anak sekarang coba disuruh, kalau nggak dikasih uang mana mau berangkat. Iya, disuruh orang tuanya ya gak gelem. Tapi nek sing nyuruh yange ngono ya ombak gede tak serbrangi. Gunung jeblok dijelungupi. Ya itu. Ya karena kena faktor penyakit tolol itu tadi. Ya gitu loh. Yai Fuad ini cerita sendiri dulu. Sekarang 9 kali biasa. Beliau umroh, haji hampir setiap tahun. Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini. Dulu nyantri, supir biasa. Tapi ikhlas. Nek koyo Yadi supirku kae yo mbuh. Nek Yadi kae yo mbuh. Karek ikhlas apa ora ngono lho iki lho. Ya jadi kayak gitu. Terus Yai Ali Ashari yang sekarang wakil Yayasan Unisma, yang sampai pernah ngaji di mana Jerman,
Inggris, London, alumninya kakek saya. Dulu waktu mondok katanya juga nggak punya apa-apa, cuma pernah keberkahan, pernah dikasih sama Mbah Yai Bad. Mbah Yai Zubair Abdul Ghafur itu pernah dikasih pisang bekasnya beliau. Dan sekarang semisal saya makan, kamu tak kasih bekas, muntah-muntah kamu. Jadi pernah dikasih pisang bekasnya Mbah Yai Bad, suruh makan, dipangan. Tapi kalau orang sekarang, wah anak saya kok dikasih sisa. Nah itu, padahal itu berkahnya full itu. Saya itu dulu, beneran, saya itu dulu kalau di pondok, saya selalu rebutan bekas guru saya. Jadi ini beneran. Jadi kalau guru saya ngajar di kelas itu kan mesti ada teh, yang buatin biasanya bendahara atau ketua kelas. Nah saya itu berusaha kalau guru saya sudah mau pergi, nah ini serayan, sampai kok dihabisin teman saya. Wah aku waplai pok didum barokah, dan alhamdulillah sekarang ya hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya dicukupi, walaupun saya itu tidak sekaya Ustadz Solmed, tapi alhamdulillah cukup lah, cukup. Saya istri satu juga cukup, cukup banget, aman anak nambah siap, pokoknya sing ngomong ya nek. Alhamdulillah ya Allah, ini luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita juga dapat berkah ilmu beliau, keistiqomahan beliau. Tapi yang paling penting dari semua kesuksesan seseorang, jangan kamu lihat hasilnya saja, tapi lihatlah prosesnya. Saya yakin Ustadz Solmed bisa seperti ini dulu pasti ada riyadhah atau kesulitan-kesulitan di masa yang lalu lah, sampai sekarang benar-benar ditata oleh Allah, ini pasti itu. Mungkin itu saja, mungkin